Halo sobat, selamat datang di Arti Movie. Pada episode kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Casino Royale. Film ini dirilis tahun 2006 yang diperankan oleh Daniel Craig dan juga Eva Green. Bagaimanakah kisah film ini? Mari kita masuk ke ceritanya. Diawali memperkenalkan seorang pria yang bernama Deiren, diketahui ia merupakan petinggi yang bekerja untuk dinas rahasia Inggris yang bernama MI6. Di mana ketika baru saja tiba di ruangannya, ia terkejut karena seseorang yang telah menunggunya. Ya, pria itu adalah James Bond, yang juga bekerja untuk MI6. Di mana saat ini Bond diutus untuk menginterogasinya, karena diduga ia telah menjual informasi rahasia kepada para penjahat. Namun Deiren pun menolak tuduhan tersebut. Lalu Bond menegaskan, jika di hari sebelumnya, ia telah menghabisi penjahat yang pernah bertransaksi dengan Deiren. Karena merasa rahasianya telah terbongkar, ia pun ingin membunuh Bond. Akan tetapi Bond yang mengetahuinya, telah lebih dulu mengamankan senjata milik Deiren. Karena tak bisa berbuat apa-apa, ia mencoba membujuk Bond. Namun Bond yang tak mau lagi mendengar sandiwara Deiren, langsung saja menghabisinya. Beralih ke markas besar milik pemberontak di Uganda, di mana saat ini, komandan pemberontak itu sedang bertransaksi dengan pria yang bernama Tuan White dan rekan Tuan White, yang bernama Lesif Frey, atau sebut saja Lesif. Pada pertemuan itu, si komandan ingin menitipkan uangnya kepada Lesif. Diketahui Lesif merupakan seorang bankir, yang sudah berpengalaman untuk menyimpan dana para pemberontak di luar negeri. Perjanjian itu pun disaksikan oleh Tuan White, yang merupakan orang kepercayaan si komandan itu. Dan akhirnya, uang si pemberontak tersebut dibawa oleh Lesif. Namun tak disangka, setelah mendapat uang dari si komandan, Lesif menghubungi anak buahnya, dan berniat curang dengan bermain saham, menggunakan uang tersebut. Kembali ke Bond, yang saat ini, sedang menjalankan misinya di Madagaskar, di mana ia bersama rekannya, sedang mengintai seorang teroris pembuat bom. Namun, karena kebodohan rekannya itu, aksi mereka diketahui oleh penjahat tersebut. Sontak saja rekan Bond yang terjatuh, tanpa sengaja melepaskan tembakan, yang membuat orang-orang berlarian. Bond yang melihatnya tak tinggal diam, ia dengan cepat mengejar penjahat itu. Penjahat itu terus berlari, sampai ke sebuah proyek pembangunan. Aksi mereka pun berlanjut, hingga membuat keadaan menjadi kacau. Bond tanpa menyerah, terus mengejarnya sampai keluar area proyek. Akan tetapi pengejarannya terhenti, karena penjahat tersebut memasuki area kantor kedutaan. Bond yang sempat terhenti, karena tidak bisa masuk, akhirnya nekat melopati tembok, untuk masuk ke dalam. Ia pun langsung menyusul penjahat itu, yang sekarang berada di ruangan kedutaan. Setelah sampai ia langsung menghajar penjahat tersebut, dan membawanya keluar. Akan tetapi, pemimpin kedutaan lalu membunyikan alarm, yang membuat semua tentara menembaki mereka. Ketika sudah di luar, ia merasa terkepung, dan akhirnya berhenti. Karena merasa sudah tidak bisa kabur, ia pun menyerahkan diri. Akan tetapi, melihat ada kesempatan, ia pun membunuh penjahat tersebut, dan meledakkan tabung gas, lalu pergi dari tempat itu. Akhirnya, Bond berhasil keluar, dan juga ia telah mengamankan bom milik penjahat itu. Sebelum pergi, ia memeriksa ponsel milik penjahat tersebut, dan menemukan sandi rahasia. Keesokan harinya, di tempat Lesif, ia dikejutkan dengan berita pembunuhan, yang dilakukan oleh Bond kemarin, yang ternyata, penjahat tersebut adalah orang yang disewa oleh Lesif. Dan di sisi lain, seorang wanita tua,
yang baru saja keluar dari ruang komite, sedang kesal akibat pemberitaan yang dilakukan oleh Bond. Wanita itu bernama M, ia merupakan atasan Bond, yang bekerja untuk Dinas Rahasia Inggris. Lalu kembali ke Bond, yang saat ini sedang melacak seseorang, yang telah mengirim pesan rahasia kepada penjahat tersebut. Akhirnya setelah mencari, ia berhasil menemukan lokasi orang itu berada. Selang beberapa saat, M pun tiba di tempat itu. Dan ternyata ruangan tersebut, merupakan apartemen milik M, yang dibobol masuk oleh Bond. Langsung saja, M memarahi Bond, karena aksinya kemarin di kantor kedutaan. M mengatakan, akibat aksinya kemarin, hubungan kerjasama antar negara bisa saja pecah. Singkat cerita, setelah mendapat teguran dari M, ia pun pergi dari sana. Keesokan harinya, tanpa membuang-buang waktu, ia langsung menuju ke tempat yang sudah ia lacak sebelumnya. Dan tibalah ia di sebuah hotel bernama Ocean Club, di mana ketika sampai, ia langsung melihat keadaan sekitar. Setelah merasa aman, ia lalu masuk ke dalam, dan memasuki ruangan CCTV hotel. Ia pun segera membuka rekaman CCTV tersebut, lalu mencocokkan waktu pada pesan ponsel penjahat itu. Setelah mencari, ia pun mendapat rekaman, di mana rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria berbaju putih yang baru turun dari mobilnya. Untuk mengetahui siapa pria itu, ia lalu pergi ke resepsionis untuk memesan hotel dan berpura-pura kalau ia telah menggores mobil pria tersebut. Si resepsionis pun mengatakan jika pria itu adalah Demetrio yang tinggal dekat pantai. Siang itu pun, ia langsung menuju ke sana, sambil berenang menikmati air laut. Saat itu juga, ia melihat Demetrio bersama kekasihnya. Tiba di malam hari, Bond lalu mencoba mendekati Demetrio di sebuah klub meja poker. Setelah beberapa saat, kekasih Demetrio pun datang untuk memberinya semangat. Akhirnya mereka pun memulai permainan. Setelah lama bermain, Demetrio yang nampaknya tidak sabar, tanpa pikir panjang, ia lalu menantang Bond dengan mempertaruhkan mobilnya. Bond tanpa ragu-ragu menerima tantangan dari Demetrio. Namun pada akhirnya, Demetrio yang harus menerima kekalahan dari James Bond. Setelah permainan berakhir, Demetrio yang tiba-tiba mendapat sebuah pesan, langsung meninggalkan tempat itu. Lalu ketika di luar kekasih Demetrio yang ingin masuk ke mobil, tak tahu jika mobil kekasihnya telah berpindah ke tangan Bond. Bond lalu menawarinya untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi wanita itu menolaknya dan mengatakan hal itu akan membuat kekasihnya tambah marah. Namun Bond dengan bujuk rayuannya mengajak wanita itu untuk minum bersama. Akhirnya karena merasa sendiri karena ditinggalkan sang kekasih, ia menerima ajakan dari Bond. Kembali ke Demetrio, yang saat ini sedang berada di kediaman milik Lesif. Di sini baru kita tahu, kalau si Demetrio, merupakan kaki tangan dari Lesif. Saat ini, Lesif menyuruh Demetrio, agar mencari orang baru, untuk melakukan aksi kejahatan. Di kamar hotel milik Bond, ia sedang asik bermesraan, dengan kekasih Demetrio. Tiba-tiba saja, wanita itu mendapat telepon dari si Demetrio. Demetrio memberitahunya, jika ia akan pergi, dan tidak bisa pulang malam ini. Bond yang mendengarnya, langsung saja menyusul si Demetrio. Dari informasi yang ia dapat, akhirnya Bond pun sampai di sebuah gedung pameran. Di sana terlihat Demetrio, yang sedang berada di sana. Bond lalu dengan diam-diam terus mengikutinya, akan tetapi, Demetrio yang sudah mengetahui dirinya diikuti, langsung saja mengancam Bond dengan pisau. Dengan cepat Bond berbalik melawannya, dan yang terjadi Demetrio yang harus tewas di tempat itu. Setelah menghabisi Demetrio, ia lalu mengambil ponsel milik Demetrio. Akan tetapi, ketika akan mengambil tas Demetrio yang disimpan di sana, tas itu sudah tidak ada. Merasa ada orang lain yang mengambilnya, ia pun segera keluar. Untuk mengetahui siapa orang itu, ia lalu menghubunginya melalui ponsel si Demetrio. Dan akhirnya Bond melihat seorang pria, dengan jaket hitam, yang sedang berjalan keluar. Bond lalu mengikutinya, hingga menuju ke sebuah bandara.
Akan tetapi aksi penyamarannya itu, lagi-lagi diketahui oleh pria tersebut. Bond yang melihat pria tersebut lalu mengejarnya, namun terlambat masuk. Pintu itu pun terkunci otomatis, karena menggunakan sandi. Bond segera menghubungi M untuk meminta bantuan, namun belum selesai bicara, Bond teringat kode pesan elipsis di ponsel Demetrio. Ia lalu mencoba memasukkan kode tersebut, dan akhirnya berhasil masuk.